Ya, kita lihat telah ada kesepakatan antara manajer dari dua tim dan juga kapten kesebelasan, di mana pertandingan pertanda beberapa saat lagi akan segera kita mulai. Ya, siapapun yang kami pertandingkan di lapangan ini perlu Anda ketahui, kami tidak ada istilah bilah membilah dan dari pihak panitia penyelenggara tidak ada istilah pilih kasih. Hanakem ikamu meyasa bahwa wasit yang nyono berlalu yang nyono pemenang. Ya, tetap kami berpegang pada aturan pertandingan merupakan pedoman bagi kami. Ya, kita lihat baru saja wasit Samsul Bahri yang sore hari ini akan menjadi pengadil laga antara dua tim calon juara. Ya, sorry menggantungkan kepada Anda junjung tinggi sportivitas pertandingan, hal-hal memalukan jangan Anda perlihatkan, dan kepada Anda penonton setia kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Fajar Maulidan sembari menanti aba-aba daripada wasit Samsul Bahri dari Askap Prestasi Kabupaten Biren langsung tarik ke belakang. Kita lihat Arif Syukrian Nok Jangka, sebuah umpan panjang yang dimaksud kita saksikan kali ini pemain kelahiran Pusung Lama. Ya, Halim kerjasama dia dengan Deki Marsal langsung angkat ke depan ke mulut gawang. Namun di sana masih ada pemain belakang PSKS Kung Simpo Juli mencoba membangun serangan lewat kaki Fika kerjasama dia dengan Imam, sebuah umpan terobosan. Namun kita lihat jelas sekali Mustafa duluan terjebak offset di areal jantung pertahanan lawan. Kali ini kembali lagi sekuat tim yang dimanajeri oleh saudara Husni mencoba kembali lagi membangun serangan. Syauki Mahdi sebuah umpan panjang jauh ke depan, berbahaya bisa dikatakan kali ini. Edi BRI gerakan umpan Fajar Maulidan yang dicari. Kita lihat kali ini kembali lagi adu body, bukan sebuah pelanggaran namun tidak tepat sasaran. Kita lihat ritme permainan terus menerus mencoba dikembangkan, namun di sana ada pemain kelahiran pesisir Selat Malaka Syauki Mahdi. Sekarang jebolan SSB Barat Tarilit ini kerjasama dengan center back sebelah kanan Deki, track ke belakang kembali lagi bola di belah penguasaan penjaga gawang Israr Black. Kali ini kita lihat tim tuan rumah Garda 2 Jat Bukit Pusangan berawal dari sentuhan dari kaki-kaki mereka peragakan. Kita lihat ritme permainan mencoba mereka kuasai. Sekarang bola berada di kaki Deki, umpan terobosan kepada Moli, namun kembali lagi kandas bola di kaki pemain PSKS Kung Simpo Juli. Sekarang kali ini kembali lagi ya Pijar langsung sebuah umpan melebar. Mustafa yang dipercaya sebagai target man di barisan depan berbahaya kali ini, namun tidak diberi kesempatan tadi oleh center back sebelah kiri Rahmat Pilih, membuahkan tendangan gawang saja. Anda teman kami saudara, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Baru sekitar beberapa menit usia pertandingan. Kita lihat sekarang kembali lagi Syauki Mahdi mencoba kembali lagi sebuah umpan panjang digerakkan ke depan. Halid yang menjadi incaran, namun kembali lagi datang serangan bergelombang lewat kaki Fajar Maulidan, masih mencoba mencari sentuhan, sodorkan sebuah umpan terobosan, namun masih ada Romi di barisan belakang. Ini dia Halim, tahan dengan ulu hati kerjasama dengan pemain kelahiran Bineh Pasi. Ya, berbahaya sekali. Kembali lagi Edi BRI, sebuah tembakan keras kali ini, namun terbaca tadi oleh pemain belakang mereka. Kita lihat play on dikatakan bukan sebuah pelanggaran. Bola langsung diselamatkan oleh penjaga gawang Rahmat sekarang. Ya, belum berubah angka. Rahmat jauh ke depan. Kita lihat kali ini kembali lagi duel terjadi di tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSKS Kung Simpo Juli. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat sekarang mereka membangun serangan, namun di sana ada Deki Marsal kerjasama 1-2 sentuhan. Muhammad Halid mencoba kembali lagi mengancam, namun apa yang terjadi? Ya, pelanggaran nampaknya kali ini dilakukan tadi oleh pemain belakang. Ya, tiada lain dan tiada bukan saudara Siddiq dan kami. Arahkan kali ini bisa dikatakan ini peluang berbahaya di luar areal terlarang. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, sebuah tembakan daripada Moli. Ya, kita lihat kali ini ambil acak-acak Moli sudah dilakukan, langsung sebuah umpan menyiram. Fajar Maulidan yang menjadi sasaran. Firdaus mencoba membalikkan keadaan, kerjasama kembali lagi dengan Imam, namun kandas bola di kaki lawan. Kita lihat jelas sekali tarikan dilakukan tadi oleh pemain dengan postur badan 1,60 meter ini. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh anak-anak Garuda 2 Jat Bukit Pusangan. Kita lihat kali ini kembali lagi kesempatan
Syauqi Mahdi yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Akankah ini menjadi peluang bagi mereka? Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada Syauqi Mahdi. Kita lihat sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran. Datang Fajar Maulidan dari belakang. Kita lihat kali ini mencoba kembali lagi mengutak-atik si kulit bundar kerjasama dengan Moli Kagawa. Arif Syukrian nak jangka. Oh, keras tembakan, namun kembali lagi kita lihat kali ini masih ada pemain bernomor punggung 3 Romi Dek yang suka baca kotak-kotak. Dek baca merah Garuda 2 Cet Bukit Pusangan. Kita lihat sekarang berbahaya sekali sebuah umpan tarik ke kotak penalti. Oh, namun kembali lagi ya masih meninggi sundulan daripada jebolan SSB Barata Relief ini membuahkan tendangan gawang saja. Ya, kita lihat dua peluang sempat didapatkan oleh tim tuan rumah ya Garuda 2 Cet Bukit Pusangan, di mana kita lihat dua tim yang bisa dikatakan ya memiliki jam terbang di turnamen-turnamen terbuka. Sore hari ini sedang kami kawinkan tepat di pertandingan putaran 8 besar turnamen sepak bola Piala Kesik Certifikat yang kedua. Mustafa, kita lihat umpan berpindah kaki, namun di sana ada Pikar kerjasama dengan Edi BRI. Sekarang Fajar Maulidan mencoba kembali lagi mencari sentuhan. Datang Arif Syukrian jangka, mencoba kembali lagi kerjasama di kaki-kaki. Fajar Maulidan kali ini tepat di sisi sebelah kiri, umpan berpindah kembali lagi kepada Moli, namun satu bersih kali daripada Firdaus kali ini langsung mencoba membuang bola keluar, memutuskan aliran serangan. Lemparan ke dalam didapatkan. Berapa? Ya, kita lihat sekarang Rahmat yang akan melakukan lemparan langsung jauh ke depan. Arif Syukrian yang dimasuk kita saksikan mencoba melewati dua kawalan pemain belakang PSKS Kum Simpo Juli, namun di sana masih ada Robi. Pelan saja umpan digeserkan kepada Pikar si badan segar. Kerjasama kembali lagi datang kali ini. Ya, ini dia si jenggot tebal Pikar kembali lagi mencoba mutak-atik si kulit bundar, namun hilang penguasaan. Mudah terbaca oleh Muhammad Halim. Muhammad Halim kembali lagi mencari ruang, cepat sekali dibayang-bayangi dia oleh Buliadi, namun antisipasi yang sangat rapi daripada center back sebelah kiri PSKS Kum Simpo Juli membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi tema permainan di kaki-kaki terus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada PSKS Kum Simpo Juli, namun nampaknya bola duluan melewati garis dalam umpan. Halim yang dimasuk kita saksikan mencoba melepaskan diri dari kawalan, namun terbaca tadi oleh center back sebelah kiri. Bola bantu segera kami masukkan kembali. Ya, petugas bola nyan bola na yang garut keluar cok puak kuno bak macam penitia apa hati bola ke dalam bola apa gak ada dari dah apa dalam apa ya, kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan Moli Kagawa, namun sayang ya kontrol yang kurang cermat daripada pemain Garuda 2 Cet Bukit Pusangan, di mana kita lihat kali ini membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim tamu PSKS Kum Simpo dari Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Kita lihat sekarang kembali lagi Firdaus, kapten kesebelasan, pemain yang juga sempat terpinang bersama tim PSSB Biren di Liga 3, kerjasama 1-2 dengan Fikri. Kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Romi. Datang Alfa dari belakang, andalan yang pernah tampil bersama dengan Pesangan Raya di Liga 3. Umpan digeserkan ke Rahmat ini. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba mengancam, namun nampaknya ya terbaca oleh center back sebelah kanan Asnawi. Lemparan ke dalam kali ini didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Garuda 2 Cet Bukit Pusangan. Kita lihat sekarang kepada umpan yang akan diarahkan jauh melayang tinggi, berbahaya sekali, sapu bersih saja daripada Siddiq. Sekarang Syauqi Mahdi kerjasama dengan Deki Marsal, bersabar mereka. Kita lihat kembali lagi ball possession coba dikuasai oleh tim yang dibandiri oleh saudara Husni, kerjasama dari kaki-kaki terus menerus mencoba diperagakan. Muhammad Halim mencoba mengancam, namun hilang penguasaan. Kembali lagi datang serangan bergelombang lewat kaki Halim, namun sayang umpan gratis kepada lawan. Umpan berpindah haluan. Pikar sekarang tidak tepat sasaran. Mustafa kembali lagi mencoba menguasai serangan. jauh Nawi. Kita kali ini Arif Syukrian langsung sebuah tembakan berbahaya, namun lagi-lagi tidak tepat sasaran, hanya membuat mantel imbang, mantel kacamata. Rahman
jauh ke depan. Ini dia Firdaus mencoba kembali lagi menghidupkan serangan kerjasama dengan penjaga sebelah kanan Asnawi sedorkan umpan, namun masih ada Syauqi Mahdi di barisan belakang. Kita lihat kali ini ritme permainan mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Garda 2 Jan Bukit Pesangan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan oleh pengadil pertandingan. Sidik mencoba mempertajam irama permainan kerjasama 1-2. Kita lihat cantik sekali kerjasama segitiga yang diperagakan oleh Mulyadi dan kawan-kawan. Datang kembali lagi Deki Marsal, di sana ada Halim, Arif Syukrian Nok Jangka, motor irama penggerak permainan, langsung sebuah umpan, namun lagi-lagi Edi BRI duluan terjebak offset di areal kotak penalti, membuahkan tendangan bebas saja di areal pertahanan PSKS Gung Simpo dari Kecamatan Judi. Romi jauh meninggi, namun di sana masih ada Syauqi Mahdi. Yoyo kali ini kerjasama kembali lagi dengan Moli masih mencoba menjarakan, umpan dipindahkan oleh Arif Syukrian, kembali lagi duel kop terjadi. Arif Syukrian Nok Jangka kali ini, namun sapu bersih daripada Firdaus, belum henti-henti, jama permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Rahmat pilih, langsung sebuah tembakan kaki kiri, cepat mendarat kembali lagi dalam pelukan penjaga gawang Rahmat dari tim PSKS Gung Simpo Judi. Syauqi Mahdi, umpan berpindah kaki, kerjasama di kaki-kaki terus-menerus mencoba diperagakan. Kita lihat kali ini, nampaknya mereka masih belum menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka, di mana sepanjang laga yang dilangsungkan oleh wasit Samsul Bahri dari Askar PSSI Kabupaten Biren sore hari ini. Namun kita lihat apa yang terjadi, nampaknya membuahkan lemparan ke dalam lagi bagi tim PSKS Gung Simpo Judi. Asnawi arahkan umpan kepada Pikar. Kita lihat sekarang kembali lagi Pikar, cantik sekali pergerakan daripada si badan segar ini, umpan berpindah kali ini, namun terbaca oleh Rahmat center back sebelah kiri. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Simpo Kecamatan Judi. Dan kesebelasan yang akan melakukan lemparan terarah umpan kepada Imam. Kita lihat Imam mendapat kawalan daripada mantan pemain Pesangan Raya di Liga 3, Rohil Alfarizi atau Alfa panggilan sehari-hari, membuahkan kali ini lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah Garda 2 Jan Bukit Pesangan. Kita lihat sekarang mereka mencoba bersabar, kerjasama kembali lagi mereka lakukan. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan berpindah haluan, Fajar Maulid yang dimasuk kita saksikan kerjasama dengan Maulid Gagawa, cepat sekali umpan berpindah kepada Arif Syukrian Nok Jangka, masih mencoba mengutak hati sekulit bundar, hilang penguasaan. Kembali lagi antisipasi yang sangat rapi daripada pemain belakang PSKS Simpo dari Krung Simpo dari Kecamatan Judi. Lemparan ke dalam kali ini kembali lagi didapatkan. Ini dia Rahmat yang akan melakukan lemparan sekarang. Center back sebelah kiri yang sangat rajin membangun serangan sore hari ini. Terarah umpan kepada Fajar Maulidan. Kerjasama kembali lagi dengan Rahmat Pilih. Langsung sebuah umpan tarik ke mulut gawang. Namun miskomunikasi bisa dikatakan. Sebuah tembakan daripada Arif Syukrian Nok Jangka. Kita lihat di mana berawal dari sebuah miskomunikasi di barisan belakang antara Roni dan penjaga gawang Rahmat, nyaris saja malapetaka menimpa tim dari pesisir selatan Kecamatan Judi. Syauqi Mahdi, ini dia Mustafa mencoba kembali lagi mentaati sekulit bundar, namun jelas sekali sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Mati di luar areal kotak penalti yang sedang berhadapan dengan penjaga gawang Israr Black kali ini. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi peluang bagi tim asuhan daripada Suyatiman. Firdaus lakukan. Lagi-lagi antisipasi daripada Israr Black tadi. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tuan rumah Garda 2 Jan Bukit Pesangan. Moli Gagawa hilang penguasaan. Kembali lagi Israr Black kali ini langsung mencoba memetik bola di udara dengan sempurna. Masih ditimbang-timbang sementara. Kita lihat si kulit bundar oleh langganan daripada Bayangkara Polres Biren ini. Kerjasama kembali lagi dengan pemain pelahiran pesisir Selat Malaka, Arif Syukrian Nok Jangka. Namun di sana ada Fajar Maulidan. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi terhadap sekarang Firdaus langsung coba umpan. Namun di sana Fikri yang dimasuk kita saksikan, pemain yang juga ikut menyumbang 2 gol ketika mereka mengalahkan Karin FC dari Kecamatan Kuala di putaran yang pertama, membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim PSKS Gung Simpo Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi Mulyadi yang akan melakukan lemparan, namun sayang sekali lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan jadan kami. Terpaksa sekarang diberikan kesempatan kepada tim Garda 2 Jan Bukit Pesangan. Deki Marsal lagi-lagi kesalahan yang kedua dilakukan tadi oleh pemain tuan rumah Garda 2 Jan Bukit Pesangan kali ini. Bravo!
Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya masih membuahkan tendangan gawang saja. Israel Black langsung bermain di area pertahanan sendiri. Kita lihat kali ini Muhammad Rohil Al-Farisi atau Alfa panggilan sehari-hari. Umpan digeserkan kepada Rahmat center back sebelah kiri. Kita lihat kali ini sebuah umpan terobosan. Namun lagi-lagi dekat dengan penguasaan penjaga gawang Rahmat. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara sekulit pundar oleh penjaga gawang PSKS Krung Simpo dari Kecamatan Juli. Kita lihat Rahmat kali ini jauh melayang tinggi. Lagi-lagi duel top terjadi. Ya, Fikri yang dimasuk kita saksikan kali ini. Namun langsung diselamatkan oleh Israel Black, penjaga gawang dari tim tuan rumah Garuda 2 Cat Bukit Pusangan. Kita lihat sekarang Halim kerjasama di kaki-kaki. Ini dia Arif Syukrian Nok Jangga kerjasama segitiga. Di sana masih ada Arif Syukrian Nok Jangga. Fajar Maulidan mencoba kembali lagi membelah ruang. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Namun lagi-lagi hilang penguasaan. Terbaca tadi oleh center back sebelah kiri Mulyadi. Lemparan kali ini kembali lagi Deki Marsal yang akan melakukan lemparan ke dalam. Umpan diarahkan kepada Syauki Mahdi pemain belakang. Kerjasama kembali lagi 1-2 sentuhan. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Garuda 2 Cat Bukit Pusangan, di mana mereka langsung sebuah umpan panjang digerakkan kepada Mauli Kagawa. Namun sayang sekali terlalu tajam sodoran daripada Syauki Mahdi, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Asnawi, Aulia, Arif Syukrian Nok Jangga, Edi BRI, Fajar Maulidan yang dicari berbahaya sekali. Oh, tembakan keras dengan kaki kanan daripada pemain yang kerap diturunkan oleh tim Bayang. Pungri juga di mak. Ya, kita lihat lagi-lagi. Nampaknya masih belum tepat. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi tim PSKS Krung Simpo Juli. Di mana sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Samsul Bahri, di mana sementara belum berubah angka, masih berimbang jalannya laga. Meskipun ada 1-2 peluang yang didapatkan baik oleh tim PSKS Krung Simpo maupun juga Garuda 2 Cat Bukit Pusangan, namun masih belum ada gol yang bersarang hingga saat ini. Kita lihat kali ini kembali lagi Alfa mencoba menangi duel-duel di udara. Fajar Maulidan sekarang namun jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri. Firdaus kali ini kapten kesebelasan daripada PSKS Krung Simpo Juli. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Langsung sebuah umpan kepada Mustafa yang dimasuk kita saksikan. Kembali lagi sebuah skrimmage terjadi, namun langsung ditutup ruang oleh Syauki Mahdi, pemain berpengalaman. Rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, potongan tiket yang dikembalikan kepada Anda jangan Anda buang, karena usai jeda babak pertama beberapa saat lagi, ya, potongan tiket Anda langsung akan kami tarik ulang. Mungkin Anda sore hari ini yang akan membawa pulang dompet menarik yang telah dipersiapkan ini kembali lagi. Ya, tembakan tendangan bebas, Firdaus langsung sebuah umpan, namun masih ada Rahmat pilih di barisan belakang. Kali ini Mauli Kagawa mencoba kembali lagi Rahmat kali ini, namun terbaca oleh Fikar. Langsung nampaknya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi. Berapa? Berapa dia? Dia berapa? Ada minit ah. Ada beda aja. Hai. Ya begitu dah. Bangun ni hai no. Rahmat. Namun di sana ada Rohil Al-Farisi, Alfa panggilan sehari-hari. Kerjasama dengan Rahmat kali ini kembali lagi. Sapu bersih dengan kaki kiri. Fajar Maulidan yang mencari. Berbahaya sekali Fajar Maulidan kali ini. Namun diantisipasi tadi oleh Romi, pemain belakang daripada PSKS Krung Simpo Juli. Fajar Maulidan trek ke belakang, berbahaya bisa dikatakan. Datang Arif Syukrian Nok Jangga dari belakang, mencoba kembali lagi menunjukkan serangan. Namun kita lihat kembali lagi, ya, dibayang-bayangi dia oleh Romi. Masih dalam penguasaan Arif Syukrian Nok kali ini, namun lama penguasaan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, melakukan lemparan. Arif Syukrian. Kita lihat kali ini ke belakang Rahmat. Di sana ada Syauki Mahdi. Umpan berpindah sisi kepada Deki Marsal. Kerjasama dengan Halim. Kita lihat umpan berpindah kembali lagi. Namun nampaknya apa yang terjadi mudah saja terbaca oleh Firdaus, kapten kesebelasan Krung Simpo Juli. Arif Syukriano. Kita lihat kali ini kembali lagi.
Fajar Maulidan lepas. Oh sayang. Kita lihat mudah duluan terbaca oleh Romi. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi. Namun antisipasi daripada Muhammad Siddiq tadi mencoba paran ke dalam. Diki Marsal kerjasama 1-2 sentuhan, langsung sebuah umpan menyilang, bisa dikatakan berbahaya situasi di depan gawang dikawal oleh Rahmat kali ini. Moli Kagawa, sayang sekali tembakan daripada pribumi asli Cat Bukit ini, namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Rahmat, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Rahmat. Kita lihat kali ini kembali lagi duel kok terjadi. Namun nampaknya sebuah gesekan tadi dilakukan oleh Rahmat Pili, pemain belakang daripada Garda 2 Cat Bukit Pesangan, membuahkan tendangan bebas sekarang bagi tim PSKS Tung Simpu dari Kecamatan Juli Kabupaten Biru. Siap, dapat, siap. Siap, siap. Ya, kita tunggu dan kita nanti tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Zulfikar. Kita lihat Fikar, langsung sebuah tembakan, namun masih ada Syauqi Mahdi. Kita lihat sebuah skrimming terjadi, namun antisipasi daripada Israr Black panggilan sehari-hari langsung mencoba memeti bola di udara. Arif Syukrian Nuk Jangga kerjasama dengan Rahmat Pili. Kita lihat kali ini kembali lagi, namun bukan sebuah pelanggaran. Sekarang Fikar kembali lagi mencoba menguasai serangan, namun mudah terbaca oleh Rahmat Pili. Kita lihat Rahmat Pili umpan ke belakang, namun sayang terbaca tadi oleh pemain-pemain daripada PSKS Tung Simpo Juli. Sekarang kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh tim asuhan daripada saudara Suya Kimang. Daus yang akan melakukan lemparan ke dalam, kapten kesebelasan yang sore hari ini dipercaya oleh tim pesisir selatan Kecamatan Juli. Kita lihat arahkan umpan kepada saudara Imam. Daus langsung menjauhkan sekulit bundar, namun di sana masih ada Syauqi Mahdi, Rohil Al-Farisi, Arif Syukriano. Kali ini umpan berpindah kepada Edi BRI. Kita lihat lagi-lagi penguasaan dilakukan oleh pemain-pemain Garda 2 Cat Bukit Pesangan, namun halauan daripada Aulia. Rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, saban hari kami mengajak anda karena kami menyadari tidak ada anda, kami juga tidak ada arti. Namun pertandingan baru saja beberapa menit kami laga, di mana kedudukan sementara belum berubah angka. Halim sayang membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Denang Pi, laga, ayo. Main. Ayo, laga Fikri. Ya, kita lihat ini Fikri. Umpan berpindah kaki, namun sayang. Betul. Berapa tu? Arif Syukrian. Rami. Buang. Umpan terobosan, namun di sana masih ada Robi di bagian belakang. Mencoba dikuasai oleh Edi BRI. Cantik sekali pergerakan daripada Edi. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan berpindah kepada Arif Syukriano Jangka. Terarah umpan kepada Halim. Akhirnya sebuah tembakan pemain kelahiran lama Kecamatan Banda Sakti, Kota Luk Sumawi, di mana sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba diperagakan oleh pemain-pemain PSKS Tung Simpo Juli, di mana kita lihat di sana ada Firdaus. Kali ini Firdaus kembali lagi kerjasama mencoba diperagakan, namun terbaca oleh Rohil Al-Farisi. Kita lihat sekarang kembali lagi penguasaan dilakukan oleh Rahmat Pele. Umpan digeserkan kepada Halim, namun di sana masih ada Mulyadi, center back sebelah kiri. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Yoyo tadi. Ya, kartu kuning yang pertama sore hari ini langsung dikeluarkan kepada salah satu pemain Garda 2 Cat Bukit Pesangan, Yoyo, pemain bernomor punggung 12 ini. Menang.
Ya, kita lihat kembali lagi kesempatan didapatkan oleh Firdaus dan kawan-kawan. Tendangan bebas didapatkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Firdaus sudah dilakukan. Langsung terbaca tadi sebuah tembakan oleh Deki Marsal pemain belakang. Sekarang Halim mencoba kembali lagi kerjasama dihidupkan dengan Arif Syukrian Nuk Jangka. Di sana masih ada pemain kelahiran Pusung Lama Kecamatan Bandar Sakti Luk Semawi ini. Namun kembali lagi terbaca oleh Aulia pemain belakang. Ini dia sekarang Imam, umpan dipindahkan kembali lagi kepada Aulia. Kerjasama di kaki-kaki mereka peragakan. Kita lihat sekarang Asawi sebuah umpan terobosan. Namun masih ada Syauki Mahdi di barisan belakang yang langsung mencoba membuang bola keluar. Pada muka. Pikar langsung umpan diarahkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Pikar. Namun nampaknya Fikri duluan terjebak offset di areal jantung pertahanan gawat lawan. Syauki Mahdi ambil anjang-anjang, pelan saja umpan digeserkan kepada Arif Syukrian. Kerjasama segitiga mereka peragakan. Kita lihat sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh tim yang dimanjiri oleh saudara Husni. Kita lihat kali ini kembali lagi Syauki Mahdi, juga salah satu andalan daripada Bayangkara FC Polres Biren ini. Langsung sebuah umpan panjang dipindahkan. Maulika Gawa mencoba mengancam, namun masih ada Asnawi center back sebelah kanan. Fikri, jelas sekali pelanggaran, di mana kita lihat sebuah gesekan dilakukan tadi oleh Rahmat, oleh pemain yang pernah terlirik bersama tim Liga 3 PSSB Biren ini. Langsung sebuah umpan berbahaya sekali. Fikri kembali lagi mencoba menggoyang lawan. Kali ini kita lihat sekarang masih dalam penguasaan Fikri, namun terbaca tadi oleh Yoyo. Aulia, lama bola di kaki, mudah saja terbaca. Kita lihat kali di Maulika Gawa, Arif Syukrian Nuk Jangka, kembali lagi umpan dipindahkan, namun sapu bersih daripada Yoyo. Kembali lagi yang dicari adalah Fajar Maulidan. Kita lihat Fajar Maulidan kali ini mencoba menekan, berbahaya bisa dikatakan. Lepas dari penguasaan. Kita lihat sekarang peluang. Sayang sekali. Kita lihat kembali lagi berulang-ulang tekanan dari segala sisi didapatkan tadi oleh pemain Garda 2 Cat Bukit Pesangan. Nampaknya sayang sekali tembakan daripada pemain kelahiran Bineh Pasi, ya, Pusung Lama Bandar Sakti, namun masih belum tepat ke gawang PSKS Krung Simpo Juli. Ya, kita lihat tanpa terasa usai sudah separuh laga babak pertama pertandingan terakhir putaran 8 besar, di mana kedudukan tuan rumah Garuda 2 Cat Bukit Pesangan. Ya, bisa dikatakan ini peluang, namun di sana masih ada Fikri di barisan belakang. Rahmat Pele kembali lagi mencoba mudah hati si kulit bundar. Kita lihat Rahmat Pele kembali lagi sebuah umpan menyilang. Di sana ada Maulika Gawa. Sana ada Maulika Gawa. Kita lihat kembali lagi di mana kita saksikan kali ini tim asuhan daripada Husni. Tambahan atau gol yang kedua di babak yang kedua baru saja diciptakan oleh salah satu pemain daripada tim Garuda 2 Cat Bukit Pesangan, ya, Maulika Gawa. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh tim asuhan daripada Suyat Iman. Di sana ada si badan segar Pikar kerjasama dengan Asnawi. Langsung umpan panjang digerakkan ke depan, namun masih ada Syauki Mahdi. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai, namun bukan sebuah pelanggaran. Peon dikatakan oleh wasit Samsul Bahri. Sebuah umpan tarik ke mulut gawang, namun langsung antisipasi daripada Black kali ini. Ya, kita lihat salah satu pemain daripada tim Garda 2, ya, nampaknya harus mendapat perawatan, di mana pemain yang baru saja tadi mencetak gol ke gawang yang dikawal oleh saudara Rahmat. Ya, medis segera kami masukkan. Wasit Angga juara semifinal yang pertama, di mana besok sore POCG Cat Gerendong masuk kami. Putra Lipa FC besok sore mereka akan berhadapan dengan tim Pasifik Darul Aman dari Kecamatan Pesangan Selatan, di mana besok sore John Maulana, Ismail Ulejalan, ditambah lagi dengan Didi bersama dengan Arif Panigah dan kawan-kawan. Mereka akan diandalkan oleh tim Pasifik Darul Aman. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka Aulia Fikri, Mando Mulyadi, Ar-Rahmat Arun, Ar-Rahmat Milan, Riki
Milan dan kawan-kawan. Besok sore mereka juga akan diandalkan oleh tim Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa. Dua tim calon juara, dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan mereka. Di mana besok sore Pasifik Darul Aman dari Kecamatan Kusangan Selatan mereka akan berhadapan dengan tim tangguh calon juara Putra Lipah FC dari Kecamatan Jumpa. Tepat di pertandingan putaran semifinal yang pertama. Kali ini kembali lagi, tema permainan belum henti-henti. Namun nampaknya sebuah tembakan terbaca tadi oleh pemain bernomor punggung 9 Imam membuahkan tendangan sudut sekarang. Tendangan sudut yang kedua didapatkan oleh tim asuhan daripada Husni. Bisa dikatakan ini peluang tergolong berbahaya. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain dari tim Garuda 2 telah berada di areal berbahaya. Menanti tembakan daripada Halid, namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Saudara Rahmat sekarang masih menimbang-nimbang segulit bundar sementara. Dari 16 tim yang ikut berlaga, 4 tim, 3 tim telah kami tempatkan di putaran semifinal, di mana sekuat daripada tim Pasifik Darul Aman mereka besok sore akan kami kawinkan bersama dengan Putra Lipah dari Kecamatan Jumpa tepat di pertandingan semifinal yang pertama. Sedangkan tim daripada POCG Gerendung dari Kecamatan Jumpa mereka tinggal menunggu dan menanti pemenang laga sore hari ini. Pemenang laga sore hari ini sudah pasti akan kami dirikan bersama dengan POCG Gerendung dari Kecamatan Jumpa. Kemanakah umpan yang akan diarahkan? Langsung umpan tarik ke mulut gawang, namun di sana masih ada Alfa di barisan belakang. Kita lihat sekarang kembali lagi krimet terjadi, namun masih ada Yoyo kali ini yang langsung membersihkan jantung pertahanan daripada Garuda 2 Cek Bukit Pusangan. Datang Fajar Maulidan dari belakang. Kita lihat sekarang Fajar kembali lagi mencoba mengutak-atik si kulit bundar, namun mudah terbaca. Kali ini Mauli Gagawa kembali lagi sebuah umpan chip ke depan. Sayang sekali, ini yang dinamakan peluang emas berlapis berlian, di mana kita lihat Edi BRI baru saja mendapat sebuah kesempatan 1 by 1 dengan penjaga gawang, namun tidak mampu dimanfaatkan untuk bisa menambah kedudukan. Yang sepoi bang. Keprin, tiga. Yang sepoi. Ayo. Tenang. Agak. Nah, kita lihat sekarang kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Fikri kali ini. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya jelas sekali tarikan dilakukan oleh Rahmat Pele tadi. Kita tunggu dan kita nanti. Kartu kuning langsung dilayangkan oleh wasit Samsul Bahri terhadap center back sebelah kiri ini. Lumboy 2 Waksud. Kita tunggu dan kita nanti. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga pada sore hari ini. Kita lihat siapakah yang akan dipersiapkan oleh Suya Timan bagi tim PSKS Gunung Simpo Juli. Nampaknya spesialis kaki kiri, pemain yang juga telah mencetak 2 gol sepanjang turnamen ini. Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada pemain bernomor punggung 2 Fikri. Bisa dikatakan ini peluang tergolong berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Israr Black. 1, 2, 3 pemain telah membentuk pagar penghalang. Pikar, sayang sekali, namun mudah terbaca tadi. Kita lihat kali ini Halim kembali lagi mencoba mengutak-atik si kulit bundar, namun sudah perasaan. Sekarang kembali lagi datang serangan bergelombang lewat kaki Taufik, umpan berpindah haluan, namun terbaca oleh Yoyo. Sekarang Fajar Maulidan mencoba menekan, situasi berbahaya bisa dikatakan. Sayang sekali, di mana kita lihat Rahmat langsung di kartu kuningkan oleh wasit Samsul Bahri. Kita tunggu dan kita nanti. Rahmat, akankah ini menjadi peluang bagi mereka? Kita lihat beberapa pemain daripada Garuda 2 telah menanti di areal berbahaya. Sudah dilakukan, kali ini kita saksikan, namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang. Kita lihat Rahmat langsung jauh melayang tinggi. Lagi-lagi perebutan terjadi. Arif Syukrian Nok Jangka cukup tenang. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Garuda 2 Cek Bukit Pusangan kali ini. Di sana ada Mauli Gagawa kerjasama dengan Yoyo dia. Umpan dipindahkan kembali lagi. Namun di sana ada si jenggot tebal. Pikar. Umpan berpindah kembali lagi kepada Fikri. Sekarang kembali lagi. Sekuat daripada PSKS Gunung Simpo Juli mencoba menghidupkan serangan mereka. Sesekali kami kabarkan kepada Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, Anda bisa membuka di YouTube
Sarana Sport dan YouTube ya Putra Juang Sport. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PSKS Kung Simpo Juli. Nomor punggung 12 Asnawi ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 15 Hendra. Bang ngon ya. Medi, jak ada medi gede. Dek, be bagare kadu. Yang begini onde. Anak Gransi ya. Ule onde bagai. Wow, kamu tu. Ya, timang bas bandu pak kecil kenang. Yang kita lihat kali ini kembali lagi, jabak permainan belum henti-henti terus-menerus mencoba diperagakan oleh dua tim yang sedang kami laga sore hari ini. Kita lihat kembali lagi sebuah umpan terobosan daripada Rahmat Pele, namun terbaca tadi oleh pemain belakang. Kita lihat sebuah umpan tarik ke mulut gawang, datang kali ini Maulika gawang di belakang, berbahaya sekali, lepas kali ini. Akhirnya kembali lagi, di mana kita lihat baru saja gol kembali lagi tercipta lewat tembakan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tema permainan belum henti-henti terus-menerus mencoba dikembangkan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan mencoba dikuasai. Di sana ada saudara Rahmat penjaga gawang, langsung sebuah umpan panjang dilepaskan. Kita lihat Coki Mahdi langsung mengintercept sebuah serangan. Kita lihat kali ini Arif Syukrian Nuk Jangga kembali lagi mencoba menguasai serangan, umpan berpindah kembali lagi. Maulika gawang kali ini kerjasama di kaki-kaki mencoba diperlihatkan oleh mereka. Kita lihat ball possession coba dikuasai oleh Alfa dan kawan-kawan. Serangan umpan kepada Rahmat. Kita lihat cepat sekali gerakan umpan di kaki-kaki terus-menerus mencoba diperagakan. Ini dia pemain kelahiran Pesisir Selat Malaka, Arif Syukrian Nok Jangga. Kita lihat umpan digeserkan kepada Edi BRI, mencoba menusuk dari belakang kali ini. Bisa dikatakan ini peluang, namun lagi-lagi rapat barisan belakang. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PSKS Kung Simpo. Yang ditarik keluar saudara Zulfikar, yang masuk nomor punggung 19. Ya, nomor punggung 18 Abdullah. Sedangkan satu lagi wasit dari tim Garda 2 Cat Bukit Pesangan. Ya, yang ditarik keluar nomor punggung 12. Yang masuk nomor punggung 16 Azril. Ya, Nazril. Ya, kita lihat talenta muda masa depan yang juga pernah diturunkan oleh SSB Putra Banda di bawah tangan Mulia Saputra. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Di sana ada ya Firdaus. Ya, kita lihat kembali lagi pelanggaran. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Garda 2 Cat Bukit Pesangan. Hati. Mana itu? Ya, kita lihat kali ini kembali lagi belum henti-henti skema permainan diperagakan, namun langsung diamankan oleh penjaga gawang tadi, ya Israr Black. Ya, Super Singo hanya bosan-bosan kamu kabarkan. Selain dari satu pertandingan besar yang memang kami rasa layak untuk Anda tinggalkan kegiatan, namun besok sore banyak sekali persediaan dan menarik yang telah kami persiapkan kepada Anda. Kabarkan kepada rekan-rekan Anda, besok sore Pasifik Darul Aman. Bisa dikatakan mereka syarat dengan beberapa pemain-pemain jempolan. Di sana ada Ismail Ule Jalan, Arif Panikah juga tidak ketinggalan. Ada Khairul Munandar bersama dengan John Maulana dan kawan-kawan. Sedangkan Putra Lipah FC, mereka juga akan dimotori oleh pemain-pemain yang bisa dikatakan kerap berwarawiri di turnamen-turnamen terbuka. Di mana besok sore Aulia Fikri Boim bersama dengan kita lihat di mana menambah lawan sore hari ini, di mana kita lihat berawal dari sebuah umpan silang, antisipasi yang tidak tepat daripada jebolan SSB.
Sampai pakai lebar bunuh diri. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi pergerakan dilakukan oleh pemain-pemain Garuda 2 dan Bukit Pusangan, di mana mereka terus mencoba menghidupkan serangan dari segala lini. Ini dia Arif Fikrian Nok Jangka mencoba mencari sentuhan. Fajar Maulidan, oh keras tembakan, kecepatan 150 km per jam, namun masih berhasil dijinakkan tadi oleh penjaga gawang Rahmat Syauqi. Oh, langsung diamankan oleh penjaga gawang Israr Plek. Kita lihat sekarang Halim kerjasama 1-2 dengan Nazril. Umpan berpindah ke belakang. Kerja. Dapat. Arif Syukrian Nok Jangka kembali lagi mencoba mentaati si kulit bundar. Ini dia Taufik, talenta muda masa depan. Kerjasama dia dengan Mustafa. Mustafa kembali lagi sebuah umpan, namun langsung diamankan oleh penjaga gawang Jack dan rekan-rekan. Ya, 3-1 kedudukan sore hari ini sementara, di mana kita lihat kembali lagi Al Farisi. Umpan berpindah ke sisi sebelah kiri. Ejol Bastian kali ini mencoba mencari rekan kerjasama dengan Edi BRI. Edi BRI kembali lagi mencoba mentaati si kulit bundar, namun terbaca tadi oleh Mustafa, pemain dari tim PSKS Krung Simpo Juli. Besok Angkat. ya, kita lihat kali ini kembali lagi bukan sebuah pelanggaran. Ini dia Moli Gagawa kerjasama dengan Nazril. Arif Syukrian Nok Jangka kembali lagi mencoba mentaati si kulit bundar, namun kembali lagi ya terbaca oleh Sikik tadi. Binapir baga. Umpan berpindah kepada Daud. Kita lihat Daud kali ini mencoba memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Umpan digeserkan ke sisi sebelah kanan. Cepat sekali tusukan daripada Edi BRI. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba melepaskan diri, namun terbaca tadi oleh Mustafa yang dipercaya kali ini. Yuk masuk kami Abdullah, pemain pengganti daripada Pikar tadi. Taufik. Ini dia Mauli Kagawa. Nazril. Lagi-lagi tema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada Garuda 2 dan Bukit Pusangan. Syauqi Mahdi langsung membersihkan lini belakang. Kita lihat sekarang Fikri, cepat sekali umpan terobosan kali ini. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Mustafa mencoba mengambil ancang-ancang, namun masih rapat barisan belakang. Nazril kali ini mencoba mengamankan si kulit bundar. Sebuah tusukan tajam Fajar Maulidan, namun kita lihat kembali lagi. Ya, masih ada Romi di barisan belakang. Cepat sekali counter attack dilakukan tadi oleh pemain-pemain PSKS Krung Simpo Juli. Kita lihat kali ini Mauli Gagawa kerjasama kembali lagi dengan Halim. Halim kembali lagi kepada Mauli Gagawa kali ini. Kita lihat cepat sekali sebuah umpan terobosan. Kita lihat di sana ada pemain kelahiran Bidang Pasi, Arif Syukrian Nok Jangka dan kami. Namun kita lihat play on dikatakan belum henti-henti sama permainan. Abdullah sekarang masih mencoba mencari ruang. Kita lihat kali ini kembali lagi makin sore makin sengit jalannya pertandingan. Namun kembali lagi rapat barisan belakang yang dikawal oleh Alfa dan kawan-kawan. Sekarang masih dalam penguasaan Imam. Umpan crossing ke mulut gawang langsung diamankan oleh Black, kali ini penjaga gawang. Besok sore berulang-ulang kami kabarkan kepada Anda supaya tidak ketinggalan tepat di pertandingan semifinal yang pertama, di mana besok sore tim Putra Limpah FC dari Kecamatan Jumpa yang langsung akan kami kawinkan mereka bersama dengan Pasifik Darul Aman. Sedangkan lusa pemenang laga sore hari ini sudah pasti akan kami kawinkan bersama dengan PO Tim Sagai. Insyaallah tepat pada bulan 10 mendatang piala anggota di PRA juga akan kami langsungkan di lapangan Garuda 2 yang kita bangga-banggakan. Turnamen yang memperebutkan puluhan juta rupiah hadiah total yang telah dipersiapkan oleh salah satu anggota di PRA. Insyaallah nanti tepat pada bulan 10 yang akan datang akan kami langsungkan di lapangan Garuda 2 Cat Bukit Pusangan. Kita lihat kali ini kembali lagi belum henti-henti, tema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Di sana ada ya Fikri, pemain bernomor punggung 2 ini langsung coba umpan panjang ke depan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Lagi dan bergelombang lewat kaki Taufik sekarang, namun antisipasi daripada Deki Marsal. Kita lihat Halim mencoba mencari ruang, sebuah umpan terobosan Fajar Maulidan. Kita lihat apa yang terjadi, di mana kita lihat baru saja kesempatan didapatkan, namun masih ada Romi di barisan belakang. Ya, Suput tengok Anemi SMP
siap-siap lomba lari. Terus, Ada kerja. SMP semua tengok. Tengok-tengok kan SMP ya. Bo, semua tengok aku dapat non. Bo. Awak kan SMP ya? Kerja yo. Ha. Lupa. Firman. Makan ya. Masa pari SMP Firman di mana? Ayo balik dapat tu. Jalan dapat. Lagak je. Lagak tu. Amang beat. Go. Amang Ya, yo. kembali kembali lagi. Bola le. Alah. Tabung sayang. Ya, kepada pemilik Honda Scoopy 60 sikurung Scoopy warna hitam yang dipedang nampak bagi ni jalan. Nyan kunci bak Honda nak gelong bang. Kena dijak balung nak kunci pulang. Alah je bukit. Nyaru balik enggak ada. Kerja. Mana? Ya. Honda Scoopy warna Kerja hitam. yo. Yang dipedang nampak kunci jalan. Empat kunci tinggal bak Honda. Dah. Nejak kena nunjuk bak meja panitia. Fajar. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba melawan dua pemain belakang daripada PSKS Simpo Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi. Oh, jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh Dolah panggilan sehari-hari. Oh, polong pu kerja. Coba pulang. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas di luar area 12 pas. Bisa dikatakan ini peluang berbahaya untuk bisa menyamakan, menambah kedudukan angka. Kita tunggu dan kita nanti tembakan daripada pemain kelahiran Pesisir Selat Malaka yang kerap diturunkan oleh tim PSP Ujangga di turnamen-turnamen terbuka. Arif Syukrian sebuah umpan menyilang. Kita lihat Alfa yang dimasuk kita saksikan. Andalan yang pernah diturunkan oleh Mulia Saputra bersama tim Kesangan Raya di Liga 3. Dapat kosong. Apabila kedudukan tidak ada perubahan, maka sudah pasti tuan rumah Garda 2 Cek Bukit Pesangan yang akan kami kawinkan bersama dengan POCG Cek Gerendong dari Kecamatan Jumpa. Arif Syukriano, Kiper. kita lihat terlalu dekat dengan penjaga gawang Rahmat. Sodoran umpan daripada Arif Syukrian. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan panjang. Namun masih ada Syauki Mahdi di barisan belakang. No Syukrian. Yo, cantik sekali. Fajar. Akhirnya kembali lagi kita lihat di mana tembakan keras mendasar kaki kiri daripada Fajar Maulidan. Kembali lagi membuka gawang. Luar. Ya, kepada anda penonton kami yang mulai beranjak pulang, hal yang sangat wajar sekali. Ya, adakan dari kami panitia penyelenggara besok sore tak ada kata lain dari kami selain mengajak anda kembali lagi. Karena besok sore pertandingan merupakan pertandingan semifinal yang pertama. Ya, Pasifik Darul Aman. Besok sore mereka akan berhadapan dengan Putra Lipah FC. Bagi anda penonton yang mulai beranjak pulang, meninggalkan lapangan yang kami bangga-banggakan, kami hanya bisa berpesan semoga anda selamat di perjalanan. Hati-hati di jalan karena keluarga menanti anda. Ya, insya Allah besok sore tepat setelah salat asar kita kembali lagi akan berjumpa di lapangan Garda 2 Cek Bukit Pesangan di pertandingan semifinal yang pertama. Ya, terima kasih sekali lagi atas segala perhatian anda. Mohon maaf atas segala kekurangan kami panitia penyelenggara, ya, maupun ada salah paham tutur kata baik sengaja disengaja maupun tidak disengaja. Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada anda. Awas. Juk le. Tenang Hendra. Jauh. Oh, ma. Jauh. Terus. Ada boleh ya? Kita lalu. Kita dek. Hai tem nak rukun kan. Pun salah kep rumah yo. Tiga wilayah pam kumat. Tiga ayo. Badi. Mungkin betul yo. Nyo hanggalah terminal yo. Tapi yang menang Kipo dia.
Yuk, kenapa kali kalau Kau main nak apa yang bau? Mahal teknik ni lah. ha? Kau kecil. Apa ini? Ya, kita lihat baru saja. Ya, kembali lagi. Ya, gol tercipta. Mana? Wana. Ay, buwan na gol. Masuklah. Masuk. Kau kayak ibu bendera lah, Pak. Ya, Gerak! Jauh bola dia, Maka. Berdua. Jauh, 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 jauh. Awas. Jauh, jauh, jauh. Jauh. Ayo. Ayo, David. Laki dapat, laki. Aduh, Mak. Aduh. Hala bangan. ya Jauh, wasit. jauh. Terjadi pergantian pemain. Halim ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 9 Afdal. Item ni. Ini item ni. Oh, Cina je dek. Oh, bukan Igo bang. Laki David, laki David. Likut je video iPad. Kamar man, di kamar. Jauh, jauh. Astagfirullah. Ayo. Ina bodoh. Kejar, kejar. Ina bodoh. Ina bodoh. Han. Ina bodoh. Hey! 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 Kak. Gol. Baik Bola dia, bola awas. Salah, Haimah. Malu pada. Jauh. Jauh. Ayo, Fikri. Ha. Lambat, 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 lambat. Bukan Juli. Ya, kita lihat baru saja wasit Samsul Bari mengakhiri jalannya pertandingan sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim tuan rumah Garda 2 Cek Bukit Pesangan yang telah memastikan diri satu tiket ke putaran semifinal. Sudah ditunggu dan dinanti oleh lawan tanding Anda, yaitu POCG Cek Gerendung dari Kecamatan Jumba. Terima kasih sore hari ini atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, hadanallah yakum ajmain. Wabillahi